Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan. Dan tidak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan kita dan telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis salah satu aspek utama peranan kepemimpinan, yakni penyelesai masalah. Sebelum itu, sebelum saya masuk kepada pembahasan analisis, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nanang Bahrun, NIM 230222001 dari reguler 1, jurusan Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, Kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, teman-teman, pada saat ini saya akan menganalisis seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya akan menganalisis salah satu aspek utama dalam peranan kepemimpinan. Tentunya dalam aspek utama peranan kepemimpinan, yakni salah satunya adalah aspek penyelesai masalah. Ini saya akan analisis bagaimana ini diaplikasikan di mana, tipe pemimpinnya seperti apa, integrasi apa yang dilakukan, serta contoh nyatanya atau contohnya begitu teman-teman. Nah, tentunya dalam peranan kepemimpinan pada aspek penyelesai masalah, yang pertama saya akan menganalisis bahwasanya aspek penyelesai masalah ini diaplikasikan di mana? Dalam lingkup atau konteks organisasi. Tentunya aspek penyelesai masalah merupakan salah satu komponen paling krusial dalam kepemimpinan karena efektivitas pemimpin sangat terlihat ketika organisasi menghadapi hambatan. Nah, aspek ini diaplikasikan pada berbagai konteks organisasi seperti organisasi pemerintahan tentunya teman-teman. Nah, teman-teman, pada organisasi pemerintahan tersebut, dalam organisasi pemerintahan ini masalah sering bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Misalnya, keterlambatan layanan publik, rendahnya efektivitas birokrasi, atau konflik antar unit kerja. Nah, di sini pemimpin harus mampu melakukan pemecahan masalah yang bersifat kolaboratif dan berbasis regulasi. Kemudian yang kedua, selanjutnya, organisasi pelayanan publik, yaitu puskesmas, rumah sakit, sekolah, serta dinas pelayanan. Nah, lingkungan pelayanan publik sangat rentan terhadap masalah operasional yang rutin seperti antrian panjang, kurangnya koordinasi antar bagian, kekurangan SDM,
atau tingginya keluhan pengguna layanan. Nah, pemimpin harus menemukan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan jangka panjang. Kemudian selanjutnya ialah organisasi bisnis dan perusahaan. Di mana pada organisasi bisnis dan perusahaan itu sendiri, pemecahan masalah itu mencakup isu seperti penurunan produktivitas, konflik antar divisi, ketidakpuasan karyawan, kesalahan produksi, dan turunnya kualitas produk. Nah, kepemimpinan yang kuat dalam penyelesaian masalah menentukan keberlanjutan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, organisasi nirbalah dan komunitas. Tentunya pada organisasi berbasis komunitas, masalah sering menyangkut sumber daya yang terbatas. Nah, masalah sering menyangkut sumber daya yang terbatas, kemudian partisipasi masyarakat rendah, atau program yang tidak berjalan optimal. Nah, pemimpin harus kreatif dalam memanfaatkan sumber daya dan membangun kerjasama. Intinya, aspek penyelesaian masalah dapat diterapkan di semua jenis organisasi. Kenapa? Karena setiap organisasi pasti menghadapi hambatan dan krisis. Nah, pemimpin yang efektif selalu dinilai dari kemampuan penyelesaian masalah. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya, pemimpinnya apa sih? Jenis pemimpin yang apa sih yang harus dalam aspek penyelesaian masalah tersebut, dalam salah satu aspek utama peranan kepemimpinan? Tentunya jenis kepemimpinan yang dominan dalam penyelesaian masalah. Nah, ialah jenis pemimpin yang paling relevan dengan aspek penyelesaian masalah adalah pemimpin fungsional atau functional leadership model. Nah, yang pertama adalah karakteristik pemimpin fungsional yang kuat dalam penyelesaian masalah. Kenapa? Yang pertama, berorientasi pada fungsi bukan jabatan. Nah, di mana berorientasi pada fungsi bukan jabatan, pemimpin fungsional menilai dirinya bukan berdasarkan kedudukan struktural, melainkan fungsi sebagai problem solver atau pemecah masalah. Nah, ia turun langsung menganalisis hambatan dan tidak hanya menunggu laporan. Kemudian, fokus pada 3 kebutuhan utama atau modal ADAIR, di mana pemimpin fungsional menjaga keseimbangan antara yang kebutuhan tugas, di mana kebutuhan tugas ini memastikan tugas berjalan tanpa hambatan. Kemudian kebutuhan tim, ini memastikan kerja sama tim ini harmonis. Selanjutnya yaitu kebutuhan individu, yaitu individual, memastikan setiap anggota termotivasi. Nah, ketiganya sangat-sangat berperan dalam penyelesaian masalah sehingga solusi yang dibuat bukan hanya memperbaiki prosedur, tetapi memperkuat kerja tim dan individu. Nah, kemudian adalah berpikir analitis dan sistematis, di mana berpikir analitis dan sistematis itu sendiri, pemimpin fungsional menganalisis masalah berdasarkan data dan pola, bukan asumsi atau dugaan. Nah,
Kemudian, mampu mengambil keputusan cepat dan tepat. Dalam banyak masalah, pemimpin tidak hanya menunda keputusan. Kecepatan dan ketepatan menjadi dua indikator utama keberhasilan penyelesaian masalah itu sendiri. Nah, kemudian kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif dan partisipatif, ia memahami bahwa masalah organisasi jarang bisa diatasi sendirian. Nah, ia melibatkan tim dalam proses penyelesaian masalah agar solusi lebih diterima. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, analisis yang selanjutnya ialah ini dapat diintegrasikan di mana? Pemimpinnya mampu mengintegrasikan apa? Yang diintegrasikannya apa dalam penyelesaian, dalam aspek penyelesai masalah. Nah, tentunya dalam aspek penyelesai masalah, pemimpin fungsional harus mampu mengintegrasikan beberapa dimensi penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan gejala, tetapi akar masalah. Nah, integrasi yang dilakukan antara lain. Yang pertama, itu integrasi data dan informasi fakta lapangan. Di mana integrasi data dan informasi fakta lapangan, pemimpin menggabungkan data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Ialah berupa angka dan indikator kinerja. Dan data kualitatif, yaitu memasukkan masukan pegawai, di mana ini data kualitatif itu berupa masukan pegawai, keluhan publik untuk mendapatkan gambaran utuh. Tanpa integrasi data, penyelesai masalah cenderung keliru karena hanya mengatasi permukaan. Kemudian selanjutnya, integrasi kepentingan antar unit atau antar individu. Integrasi kepentingan antar unit atau antar individu, di mana masalah di organisasi sering bersumber dari beberapa kepentingan antara individu atau unit kerja. Nah, pemimpin harus mampu menyatukan tujuan, meminimalisir konflik, dan menciptakan kesepakatan agar solusi dapat berjalan. Nah, selanjutnya adalah integrasi sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, waktu, dan teknologi tentunya. Nah, tentunya pemimpin memastikan ketersediaan dan distribusi sumber daya yang tepat agar solusi tercapai. Ini termasuk mengatur penempatan staf, mengalokasikan waktu, atau menggunakan teknologi baru untuk mendukung solusi. Nah, selanjutnya ialah integrasi proses kerja dan SOP. Pemimpin harus memastikan bahwa SOP selaras dengan solusi yang diambil. Apa itu SOP? Teman-teman pasti bertanya. SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Selaras dengan solusi yang diambil, bila SOP lama menyebabkan hambatan. Nah, pemimpin harus berani melakukan revisi itu sendiri. Pemimpin harus melakukan revisi terhadap SOP itu sendiri. Nah, kemudian integrasi nilai dan budaya kerja. Integrasi nilai dan budaya kerja. Pemimpin menanamkan nilai tanggung jawab, keterbukaan, dan kerjasama antar tim agar tim ini lebih siap menghadapi masalah. Tanpa integrasi nilai ini, penyelesaian masalah sering tidak bertahan lama. Nah, itu teman-teman integrasinya, analisis integrasi yang saya jelaskan kepada teman-teman. Kemudian adalah contoh kasus penerapan
di mana aspek penyelesaian masalah itu sendiri. Yaitu contohnya ialah untuk kasusnya itu direktur rumah sakit menyelesaikan krisis antrian darurat. Nah, itu adalah contohnya, di mana di sebuah rumah sakit daerah terjadi krisis panjangnya antrian pasien gawat darurat hingga menyebabkan protes publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Nah, direktur rumah sakit sebagai pemimpin fungsional menjalankan aspek penyelesai masalah dengan langkah-langkah. Apa itu langkah-langkahnya, teman-teman? Nah, tentunya langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi masalah dengan integrasi data. Nah, seperti yang katakan saya tadi, bahwasanya integrasi data itu sangat penting begitu, teman-teman. Di mana direktur mengumpulkan data inspeksi lapangan, laporan perawat, rekam medis, dan observasi langsung. Nah, ia menemukan beberapa akar masalah. Nah, apa itu akar masalahnya? Ia menemukan akar masalahnya. Nah, akar masalahnya itu distribusi tenaga kesehatan tidak merata, ruang triase yang kecil sehingga proses pemilahan pasien tidak optimal. Kemudian koordinasi antar bagian lambat, SOP pelayanan gawat darurat sudah usang dan tidak relevan lagi, teman-teman. Kemudian pengumpulan data ini menunjukkan pemimpin tidak hanya bekerja berdasarkan asumsi atau dugaan, tetapi berdasarkan fakta objektif. Nah, kemudian langkah selanjutnya ialah melibatkan tim untuk integrasi kepentingan. Melibatkan tim untuk integrasi kepentingan merupakan sebuah langkah direktur mengadakan pertemuan bersama perawat, dokter, staf administrasi, dan bagian manajemen. Nah, ia memberi ruang untuk semua pihak menyampaikan keluhan dan saran. Nah, pendekatan ini penting karena jika keputusan diambil sepihak, resistensi atau ketahanan staf itu bisa muncul, teman-teman. Nah, itulah langkah-langkahnya, teman-teman. Semua langkah-langkah selanjutnya ialah membentuk tim. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ialah membentuk tim pemecahan masalah. Membentuk tim pemecahan masalah atau problem solving team. Direktur menunjuk tim khusus. Nah, menunjuk tim khusus yang bertugas merancang perbaikan alur pelayanan dengan pendekatan kolaboratif. Dengan pendekatan kolaboratif ini contoh bahwa pemimpin fungsional tidak menyelesaikan semua sendiri, tetapi membangun struktur penyelesai masalah. Kemudian langkah selanjutnya ialah mengintegrasikan sumber daya. Nah, solusi yang diambil antara lain ialah menambah tenaga perawat di IGD pada jam puncak. Kemudian mengatur ulang jadwal shift dan menambah satu loket pendaftaran cepat serta memperbesar ruang triase, kemudian memperbarui SOP triase dan pelayanan cepat. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, integrasi sumber daya ini menunjukkan pemimpin tidak hanya memberi instruksi, tetapi menyiapkan kondisi agar solusi berhasil. Nah, seperti itu teman-teman langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi hasil. Nah, selama 3 bulan, direktur memantau indikator pelayanan, waktu tunggu, kepuasan pasien, efektivitas triase. Hasilnya, waktu tunggu menurun lebih dari 40%. Ini menurun lebih dari 40%. Dan keluhan masyarakat berkurang drastis. Nah, dalam kasus ini menggambarkan bahwa penyelesaian masalah, yakni penyelesai masalah tidak hanya mencari solusi cepat, tetapi
membutuhkan integrasi. Membutuhkan interaksi data, kepentingan, sumber daya, SOP, serta kerja tim. Nah, pemimpin fungsional bertindak sebagai arsitek solusi, bukan hanya pemberi instruksi. Nah, dari analisis yang saya paparkan teman-teman, bahwasanya aspek penyelesaian masalah dalam kepemimpinan adalah kemampuan paling penting yang menentukan keberhasilan organisasi. Nah, pemimpin yang efektif, khususnya pemimpin fungsional, mampu mengintegrasikan data, tim, sumber daya, proses, dan nilai organisasi agar solusi yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan. Baik di rumah sakit itu sendiri, puskesmas, sekolah, kantor pemerintahan, maupun organisasi bisnis. Kemampuan ini selalu menjadi tolak ukur kepemimpinan yang baik. Baiklah, teman-teman, itulah analisis saya terhadap salah satu aspek utama peranan kepemimpinan, yakni penyelesai masalah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.